ini tahap awal ya, tahap awal sesuai dengan ketersediaan dana dan anggaran. Anggaran kita tahun ini berapa Pak Gus? 9,5 miliar ya. Yang tahun ini ya, makanya dikerjakan sesuai dengan kemampuan anggaran, dan ini sudah kita ngajukan secara keseluruhan. Yang pada akhirnya penampungan ini kita akan bikin sekitar 4 hektar. 4 hektar, biaya pembangunannya kita ajukan ke pusat. Bantuan dari pusat, kita menyiapkan lahan di sini. Jadi PDAM menyiapkan lahan, sekaligus nanti dari penyiapan lahan dan pembangunan embung apa istilahnya ini, kolam penampungan air ini untuk water treatment, itu nanti juga sekaligus kita integrasikan di daerah sekitar itu. Nanti kita siapkan lahan juga, sementara rencananya 1 hektar untuk RTH dan tempat wisata. Jadi taman lah, taman untuk tempat rekreasi, mungkin di daerah pinggiran. Kalau rencana kami sementara mungkin di daerah di utara, karena utaranya ini pas mepet jalan yang lurus petet itu. Jalan raya. Ya, pertama yang jelas kuncinya adalah pembebasan lahannya. Lahan yang kita pakai ini lahan milik Pengairan Provinsi Jawa Timur. Jadi akadnya sewa dengan PDAM. Ini masih ada lahan sisa dari Pengairan Jawa Timur yang belum digarap karena memang kemampuan anggaran. Sekaligus ini sedang dalam pembicaraan juga, di sebelahnya ada tanah kas desa. Itu nanti juga kita sudah bicarakan dengan Pak Krebun. Ya tentu harus ada ganti, harus ada apa istilahnya, tukar guling dengan tanah kas desa. Selebihnya tanah masyarakat yang sudah mulai dilakukan pendekatan, lakukan komunikasi. PDAM melalui Pak Camat dan Kepala Desa sudah mulai ada komunikasi dengan masyarakat, yang pada akhirnya juga nanti harganya kita tentu harus ada landasan, ada dasar kita adalah hitungan dari appraisal. Sementara ini yang luas dibangun berapa? Sementara yang luas dibangun 1 hektaran ya, 1 hektar. Kurang 3 berarti? Kurang 3 hektar. Ada tanah rakyat yang belum dibebaskan? Ada tanah rakyat ke sana yang belum dibebaskan. Tapi di sekitar ini ada tanah, ke timur ada tanah Pengairan, ke barat ada tanah Pengairan, sebelah utara agak ke barat ini tanah kas desa, yang ke timurnya tanah masyarakat. Target penyelesaian megaproyek ini tahun berapa? Kalau kita targetnya, kita menyiapkan dana sesuai dengan perda yang sedang kita bahas, perda tentang penyertaan modal. Prinsip kalau kita target secepat-cepatnya. Dana kita siapkan, tetapi kan proses pembebasan lahan ini kan kita tidak secepat itu. Kalau dari pemerintah daerah, seandainya masyarakat siap tahun depan misalnya semua sudah komunikasinya selesai, ya tahun depan kita. Kendalanya apa? Kendalanya tentu proses tawar menara segala macam kan. Siap. Ya di samping itu juga turunnya dana untuk pembangunan yang dari pusat. Tidak mungkin 4 hektar kita siapkan lahan dengan segala fasilitas yang dibutuhkan, pemerintah pusat menurunkan sekaligus. Mungkin targetnya hingga akhir jabatan mungkin bisa ya, kalau saya targetnya secepat-cepatnya. Karena proses pembebasan lahan ini sulit diprediksi kan. Secepat-cepatnya, yang penting kalau memang masyarakat sudah siap, ya enggak sampai selesai kita siap. Dibangunnya waduk ini alasannya apa Pak? Karena kebutuhan air kita. Air bawah tanah kita kan terbatas. Sekarang pelayanan PDAM kita baru 18% ya. Dari idealnya pelayanan PDAM itu mestinya 80%. Secara ketentuan kita, idealnya pelayanan PDAM itu untuk masyarakat kita 80%, kita baru 18%. Kendala kita yang utama adalah sumber air. Air bawah tanah kita, air permukaan kita sudah habis, air bawah tanah kita juga terbatas, maka ya kita harus cari alternatif lain. Salah satu alternatif ini. Dan ini kalau sudah 4 hektar nanti kita bangun, kita bisa bikin lagi water treatment-nya yang WTP-nya itu. Terima kasih.